Pemirsa, pasca kemacetan panjang yang terjadi di wilayah Grobogan, Polres Grobogan menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan jalur lalu lintas dan mencegah terjadinya kericuan yang berpotensi merugikan banyak pihak. Setelah kemacetan terjadi, anggota Polres Grobogan tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Namun, para sopir yang tergabung dalam aksi tidak bergeming dan meminta kehadiran Dinas Perhubungan Grobogan untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Menanggapi permintaan tersebut, pihak kepolisian kemudian menghadirkan perwakilan dari Dishub Grobogan guna memfasilitasi mediasi agar kemacetan segera terurai. Tak berselang lama, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Grobogan, Agus Sumarsana, datang ke lokasi untuk berdialog langsung dengan para sopir. Mediasi berlangsung di bawah pengamanan personel Polres Grobogan. Dalam dialog tersebut, Agus Sumarsono menjelaskan secara rinci regulasi terkait kendaraan over-dimension overload atau ODOL, serta mendengarkan berbagai masukan dari para sopir. Mas, jadi gini saya sampaikan bahwa siang hari ini kami tadi itu bahwa kaitannya dengan teman-teman awak kendaraan supir ini pada berhenti di desa Butat ini terkait dengan apa yang mereka inginkan. Ini terkait dengan masalah keberadaan model yang persepsi mereka itu sudah adanya semacam eksekusi pro justisia sampai dengan mungkin eksekusi dengan pemotongan. Kami dari Dinas Perhubungan yang saya tangkap sampai hari ini masih kita sosialisasikan kepada mereka bahwa pelaksanaan ini baru pelaksanaan sosialisasi, mengedukasi kepada awak kendaraan semua. Jadi ranahnya belum pada kepada penindakan yang ada di Kabupaten Grobogan. Tapi persepsi mereka itu bahwa ini sudah ada pelaksanaan kegiatan eksekusi terhadap pelanggaran kodol. Intinya aman tadi ya? Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman yang menyampaikan aspirasi tadi mereka cukup aman, aman dan alhamdulillah tidak ada yang anarkis. Kemacetan tadi ada banyak. Ya, kemacetan hanya biasa tadi sebentar saja, kecil ya sebentar, tapi tetap bisa kita laksanakan lancarnya seperti yang saat ini. Tuntutan mereka aturan untuk dilanggar gimana? Apakah akan disampaikan? Ya, jadi saya tadi sudah bisa sampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka itu akan kita sampaikan nanti ke tingkat kementerian, karena odol ini bukan merupakan kepentingan kita yang di daerah saja, tapi merupakan suatu program kebijakan dari kementerian ya yang bersifat nasional. Tapi masa sosialisasinya sampai kapan, Pak? Kalau sosialisasinya ini sebetulnya kita itu sudah lama ya yang namanya mensosialisasikan, karena waktu yang pernah kami ikuti dalam rapat-rapat provinsi itu sebetulnya sudah tahun-tahun yang lalu, tapi kenyataannya pun juga masih sampai hari ini pun juga masih semacam sosialisasi. Jadi kalau dari pusat belum ada rencana penindakan? Ya, tangkap belum sampai dengan akan adanya penindakan, tapi ini juga mereka tadi sudah menerima bahwa informasi ke pelaksanaan eksekusi sampai dengan tanggal 30. Ia menyebut proses diskusi berjalan aman dan lancar, serta menghasilkan kesepahaman yang diterima oleh semua pihak yang hadir dalam mediasi. Pihak sopir menerima hasil dari pertemuan itu. Salah satu sopir, Pujianto, yang sebelumnya memalang truk di jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang, menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan. Odol, berdimensi dan overloading. Aspirasi kita sudah diterima, tadi sudah kita bentukkan jalan. Mohon maaf untuk semua pengguna jalan Karisidenan Platka yang menuju Platka, yang mau keluar ke Platka, kita mohon maaf semua driver, khususnya saya pribadi yang bikin nonar tadi, saya mohon maaf semua kepada pengguna jalan. Nantinya aspirasinya apa, Mas? Aspirasi kita semua driver odol dihapus lah, kasihan lah, semua melapisi semuanya ikut kena efeknya semuanya. Overdimensi, overload itu kayak muatan lah, terlalu banyak kapasitasnya. Untuk dimensi, ya dimensinya menambah panjang, menambah lebar, sesuai regulasi aturan dari Dishub, dari penerangan lah, intinya seperti itu. Kenapa sampai nutup jalan, Mas? Karena ini tadi kan saya pribadi yang bikin huru-hara di Platka Purwodadi khususnya. Karena ya, kita demo melangsungkan aspirasi, kalau kita tertib, ya siapa yang mau terjun ke lapangan? Saya yakin tadi pihak Kaop Lantas sama Dishub tidak bakal turun tangan kalau tidak ada bikin huru-hara.
Saya yakin, saya berani jamin. Saya bukan menyepelekan, enggak. Tapi saya salut sama Pak Disub, sama Pak Korlantas, dan anggota-anggota dekat. Saya pribadi mohon maaf, karena dengan huru hara saya yang saya bikin Platka, jadi sudah. Ini hasilnya tadi apa? Hasilnya saya umumkan sekali ya sama rekan-rekan khususnya Platka, itu dari Pak Agus menjamin tanggal 25 sampai tanggal 30 itu sosialisasi, tidak ada penindakan. Bila mana rekan-rekan nanti Platka khususnya yang melakukan perjalanan di Platka ada penindakan, silahkan bisa menghubungi Ketua Paguyuban untuk berkomunikasi, koordinasi sama Pak Agus. Kak Oplantas, ya Pak, petugas sama Pak Oplantas. Tapi khusus penindakan odol loh, jangan dibikin dipelintir, dibuat permainan, jenengan SIM, pajak mati, nanti dibidik laporan Pak Agus. Nanti saya malah yang ditegur sama Pak Agus. Jadi kesepakatan tadi, odol yang kita demo, odol yang kita disosialisasikan. Setelah kesepakatan tercapai, para sopir kemudian memindahkan truk mereka ke bahu jalan atau tempat lain yang tidak mengganggu arus kendaraan. Dengan bantuan pihak kepolisian, lalu lintas di sekitar lokasi pun kembali normal dan lancar. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan.